Pikiran inspirasi sang maestro dipadu teknik desain modern. Tempaan keterampilan ahli tenun BHS membawa kualitas BHS ke tingkat teratas. Puluhan tahun pengalaman dan dedikasi untuk sebuah mahakarya seni tenun Indonesia. BHS, The Art of Craftsmanship. BHS, The Art of Craftsmanship. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin al-Bashiri wa nadhiri alladhi tanfatihu bihi abwabul khairi wa tanghaliku bihi abwabu syarri wa la alihi al-athari wa ashabil akhyari birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah sahabat Al-Baja TV dan pendengar setia Radioku Network dimanapun berada, dalam program Halaqah Fajar kembali kita berjumpa di bulan suci Ramadan dengan guru tercinta Buya Yahya. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bersama keluarga sehat selalu Buya. Allah mudahkan semuanya. Amin. Berkat doa semuanya dan semoga para pemirsa, para pendengar Allah berkahi. Amin. Allah mudahkan dalam melakukan kebaikan di Amin. bulan mulia ini. Dan kelak di luar bulan Ramadan juga, Masya Allah. Masya Allah. Ya, sehingga menjadi hamba-hamba yang mulia di dunia hingga mulia di surga. Baik, Masya Allah. Alhamdulillah Bu ya. Saat ini kita akan membahas tentang pendidikan anak dimulai dari kesadaran orang tua Bu ya. Silakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Habibina Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Karena tumbuh dan besarnya anak rata-rata dan umumnya adalah di pangkuan ibunda dan ayahandanya, umumnya, kecuali sebagian yang diuji oleh Allah dengan keyatiman atau yang lain sebagainya. Kemudian, semua orang yang fitrahnya normal, mentalnya sehat, itu ingin menikah dan ingin punya anak. Biarpun sang perempuan yang semuanya tahu melahirkan itu setengah mati. Tahu adiknya melahirkan setengah mati, kakak perempuannya melahirkan seperti setengah mati. Tapi biarpun dia perempuan masih ingin menikah dan ingin punya anak. Itu fitrah. Ingin ada keturunan. Cuman kalau kita lanjut, pengennya keturunan kayak apa sih? Kan begitu ya. Biarpun tidak diucapkan, mereka meyakini apakah Anda punya anak yang nanti di saat mereka gede kurang ajar pada Anda, nyeksa Anda, durhaka pada Anda, menfitnah Anda, kerampok duit Anda, mukul Anda, begitu? Tidak. Kan tidak? Tidak. Tidak ada yang berangan-angan begitu kan? Nah. Tidak diucapkan pengennya punya anak yang baik. Kan begitu? Nah. Baik kepada dia. Kalau punya iman, bicara keiman, baik kepada Allah juga. Sehingga dia menjadikan rumah menjadi indah. Kan begitu? Semuanya bercita. Tapi ini kan tidak pernah diucapkan. Nah. Makanya ini yang perlu kami ingatkan bahwa semua orang yang punya anak itu pasti mendidik anaknya menjadi anak baik. Biarpun mohon maaf perampok terbesar di negeri ini, kalau ditawari kamu punya anak laki-laki satu ini, dia menjadi orang baik soleh atau jadi penjahat seperti kamu, ayo, dia pasti milih menjadi anak yang baik. Biarpun dia adalah penjahat kelas tinggi. Nah, kenapa? Ini fitrahnya. Ya, ini yang perlu kami hadirkan bahwasanya kesadaran Anda ini penting. Dan kalau orang sadarnya sesaat-saat, saat sadar didik anak, saat nggak sadar membiarkan anak. Makanya sadar terus ini penting. Sehingga perlu kesadaran. Yang kesadaran tidak pernah terputus. Nah, kalau kesadaran, kalau Anda ingin punya anak, tentunya anak yang bisa baik.
Di antaranya baik kepada Anda. Anda akan menemukan masa tua. Nah, Jalan sudah tertatih-tatih, ya, bekerja sudah tidak bisa lagi. Harapan kan untuk punya anak yang bisa membantu dia, menopang dia, kehidupan dia. Loh, ini apakah anak kurang ajar? Ya enggak dong, anak kurang ajar biarkan, malah ayahnya dititipkan panti jompo nanti. Enggak pernah ditemui lagi, yang penting dibayari kan begitu. Bahkan bisa jadi ditelantarkan. Sertifikatnya diganti atas nama dia, bapaknya ditelantarkan. Naudzubillah. Apakah anak yang jahat atau anak yang baik yang ditiru? Anak yang baik tentu. Semua merindu punya anak yang baik. Biarpun tidak diucapkan, cuman permasalahannya adalah tidak ada kesadaran yang terus-menerus. Sehingga di dalam mendidik anak pun ya sesuai dengan tingkat kesadaran kita. Yang sadar terus, yang didiknya benar terus. Yang tiba-tiba lalai, berubah. Tidak terdidik. Apalagi kalau kita hubungkan dengan iman. Apa ada kira-kira ibu bapak yang berkata begini, wahai anakku, sudahlah kamu bersekolah, kamu bekerja, sekolah yang benar, cari kekayaan, harta melimpah, sudahlah yang penting kamu kaya. Setelah itu kamu mati masuk neraka juga nggak apa-apa. Ada nggak gitu? Nggak ada. Biarpun orang yang langkahnya nggak benar pun nggak akan mau ngomong begitu. Anaknya mau masuk neraka nggak rela. Artinya apa? Saya pengen anakku sukses juga yang benar dong. Kalau kamu kaya harus masuk surga, kan begitu. Nah, jadi kesadaran yang terus-menerus dalam hal ini yang akan membentengi kita, memagar kita untuk keluar dari jalur. Sehingga terus kita fokus bagaimana anakku menjadi anak yang baik. Kesadaran. Sehingga ini perlu kesadaran dari orang tua, kesadaran. Sehingga nanti sekolahnya anak pun kalau kesadaran yang terus-menerus, kesadaran yang luas, kesadaran yang jangka panjang. Kesadaran seorang tua untuk menyenangkan anaknya sesaat berbeda dengan kesadaran orang tua yang menginginkan anaknya itu senangnya panjang. Contoh, orang tua yang mencintai anaknya di saat anaknya demam flu berat lalu ngelihat es krim abi, es krim abi, es krim. Kalau memberi es krim menyenangkan atau tidak? Menyenangkan. Dia menyenangkan anak, tapi jangka pendek. Tapi seorang tua yang satunya lagi lihat anaknya flu minta es krim, tidak. Tapi kau minum ini dulu, sirup, pahit. Nah, kenapa? Kok dia tidak langsung memberikan kesenangan kepada anaknya? Karena tahu saya perlu jangka panjang. Maka mana yang lebih cerdas? Membiarkan anaknya flu lalu sakit penyakit lebih lama, atau yang lebih pintar adalah yang bersabar mengasih anaknya sirup biar sehat? Mana yang lebih cerdas? Yang ngasih sirup. Ngasih sirup. Kenapa? Dia senangnya panjang. Baik. Kemudian ada dua orang. Yang satu begini. Penting kamu kaya raya di dunia, setelah itu mati masuk neraka. Yang satu, kamu kamu sukses di dunia dan di akhirat. Lebih hebat mana? Sukses di dunia dan akhirat. Ya, makanya kesadaran terus-menerus, luas dan panjang itu penting. Bukan sekedar sadar kita mendidik anak, tidak. Sehingga langsung kita bukan sekedar bagaimana dia senang saat ini saja, tapi esok juga. Bukan saja esok sampai musa tua, bukan tua sampai ini. Loh, kalau kesadaran sempurna maka muncullah seorang mendidik anak. Urusan agama aja perhatikan. Kenapa? Dia pengen anak ini bukan sekedar baik di dunia, tapi ada akhirat. Karena sadar dia. Karena dia harus hidup di akhirat. Yang tidak menyadari hidup di akhirat, biarpun percaya, nggak menyadari, ya hanya dijadikan anak dunia. Sehingga sekolah yang hebat urusan dunia. Surah agama nggak pernah dipikirkan. Alangkah indahnya kalau Anda punya anak jadi seorang dokter. Spesialis. Bedah saraf. Dia kalau jalankan operasi 8 jam. 8 jam, Masya Allah, setelah itu telepon Anda. Assalamualaikum Umi sayang. Ada apa nak? Alhamdulillah Mi sudah selesai ini. Apa nak operasi Mi? 8 jam, Masya Allah. Alhamdulillah Mi dapat 7 juz. Sambil ngomong, alangkah senangnya Anda punya anak semacam itu. Karena waktu Anda mendidik bukan hanya sekedar sadar dunia agar anaknya jadi seorang dokter spesialis bedah saraf. Tidak. Tapi Anda mendidik anak Anda jadi anak akhirat. Maka ada Al-Qur'annya. Coba. Loh, ini loh kesadaran itu penting. Tapi yang nggak sadar ini itu loh. Nggak sadar masa depan esok saja. Hari ini kasih sirup kan? Kasih apa? Kasih es krim. Kemudian flu, demam, sakit, meninggal. Kurang lebih seperti itu. Jadi perlu kita membangun kesadaran yang panjang. Terus memikirkan. Anak kita mau jadikan anak apa sih? Anak hidup hari ini sampai esok. Atau setelah esok sampai akhir.
atau sampai ada kehidupan panjang. Loh, terus kita sadarkan. Sehingga waktu kita masukkan pendidikan ke sekolah, harus sekolah yang bisa menjadikan anak sehat hari ini, sehat di esok hari, sehat di masa depan di dunia, sampai sehat di akhirat. Loh, kecerdasan. Bergaulannya dengan siapa? Makanya kalau seorang tua punya kesadaran di dalam mendidik, ini kesadaran semakin sempurna, maka arah pendidikan anaknya juga semakin sempurna. Maka dimulai dari kesadaran. Tanyakan, Anda pengen punya anak kayak apa sih? Anak suka memukul ibunya kayak di daerah mana itu sampai membunuh, apa seperti itu? Kan enggak. Anak yang membantai ayahnya, kakak beradik, hanya gara-gara ayah tidak membelikan apa gitu. Gara-gara ayahnya mempergoki anaknya lagi main game, kemudian marah, langsung ayah dibunuh. Apakah seperti itu? Kan enggak. Maka dari itu, mendidik anak itu berangkat dari kesadaran sebagai orang tua tentang pentingnya pendidikan kepada anak. Nah, tinggal kita merindukan anak kita mau jadi anak apa. Kalau anak akhirat dan anak dunia, maka berpikirlah. Anda memberikan pendidikan kepada anak-anak Anda yang bakal menjadikan dia baik di dunia dan akhirat. Maka yang termasuk sekolahnya di mana. Baik, ini sekolah mengajari ilmu dunia. Yang ngajari akhirat siapa kira-kira? Kemudian cerdas akalnya. Antara dunia akhirat lebih penting mana? Akhirat. Maka porsi akhirat lebih banyak. Atau paling tidak harus benar-benar. Paling tidak sholat yang benar, akhlak yang benar. Masya Allah. Itulah anak Anda, hai hamba Allah. Anak Anda. Yang biarpun ilmu dunianya, Masya Allah, dipenuhi. Mungkin dia pakar atom. Seorang engineer hebat. Ya. Jenderal yang perkasa. Tapi ternyata dari lidahnya bergerak terus menyebut nama Allah. Tahajud tidak pernah ketinggalan. Dengan Anda berbakti, matanya terjaga. Alangkah indahnya. Itu adalah hasil daripada kesadaran seorang tua di dalam mendidik anak sehingga anaknya menjadi macam-macam. Nah, tapi yang tidak menyadari akan anaknya, ya sekedar dididik agar dia sekolah pintar, setelah pintar dia dapat kerja. Dapat duit. Surganya nggak diingat. Akhirnya betul, dia kerjanya pun juga nggak penting halal atau haram, yang penting banyak. Nah, akhirnya jadi Fir'aun baru, jadi Namrud baru, jadi Qarun baru. Nah, ini kenapa? Karena tidak punya kesadaran. Jadi seperti tadi disebutkan bahwasanya begitu pentingnya membangun kesadaran bagi orang tua tentang anak. Dan ini sebenarnya ada di lubuk hati, dalam pikiran yang paling lembut, halus ada. Saya punya anak yang baik, kan begitu? Nggak ada orang punya anak, pengen punya anak yang jahat kepada dia. Cuman karena kesadarannya hilang sehingga dia lupa, tidak mendidik anaknya dengan benar. Nah, kesadaran ini harus terus kita pupuk dengan cara belajar semacam ini. Anak membuat jadi apa? Dan kita harus berani mengoreksi dong. Mengoreksi kesadaran kita yang salah. Mengoreksi keputusan kita atas kelalaian. Saya tidak mengatakan kesadaran yang salah. Mengoreksi keputusan atas kelalaian. Maka waktu saya menyekolahkan anak di situ, ya kan? Ternyata nggak ada nilai agama dan akhlaknya. Berarti saya telah melakukan satu kesalahan karena kelalaian saya. Saya nggak sadar kalau ternyata di situ anak saya bakal berantakan akhlaknya. Maka harus berani menarik diri. Tidak. Anakku harus aku keluarkan dari sekolah itu. Kenapa? Di sekolah itu tidak mengajarkan akhlak yang baik. Kan hilang duit sudah daftarnya saja 100 juta. 100 juta hilang lebih bagus daripada anakku yang hilang. Berani gagah dia. Karena ngerti apa? Tujuan. Kurang lebih semacam itu. Nah, ini makanya memupuk kesadaran ini penting sekali. Dan semoga kita selalu terus sadar akan masa depan anak. Yang anak kita masa depannya adalah masa depan panjang kisah di dunia dan juga masa depan di akhirat nanti. Nah, baik, Masya Allah. Alhamdulillah Bu ya. Dan mudah-mudahan seluruh pendengar setia radioku dan juga pemirsa Al-Bahjah TV semakin menambah kesadaran untuk kita semua. Dan kami akan kembali setelah yang berikut ini. Atlas Super Premium. Superior color. Superior weave. Maximum density. Superior comfort. Atlas, inspiring the world by BASTEX. Kami rindu, wahai para bapak, anak Anda bahagia. Sungguh kami merindu, berharap kepada Allah memberikan kebahagiaan pada anak Anda yang akan menikah itu.
bahagia dunia hingga akhirat. Maka perjalanan menuju pernikahan yang benar, resepsi yang benar. Ayo jadikan bahan renungan. Selagi ada hukum dari Allah yang dikatakan para ulama, mulailah Anda dengan sam'an wa ta'atan. Adapun jika ada kejanggalan ilmiah, bukan kejanggalan dari hati, itu bisa jadi karena mungkin kita juga pernah belajar, kok pernah ada ustadz mengatakan ini nggak boleh, kok ini jadi boleh. Bertanya. Segala yang ada urusannya dengan panah memanah ini ada pahalanya. Sudahlah, kalau Nabi bersabda begitu, nggak usah bertanya ada apa. Sekarang zamannya bom, rodal dan sebagainya. Tetap ini bab lain. Sebab yang mahal adalah membiasakan, menanamkan, menguatkan di hati sang pelaku itu sendiri. Siapakah orang yang dikatakan celaka, nggak beruntung? Orang celaka dan tidak beruntung adalah dakhala alaihi Ramadan. Ramadan masuk kepadanya. Dia bertemu Ramadan, tsumman salakha, kemudian Ramadan pergi meninggalkannya. Qabla yughfara lahu, sebelum dia diampuni. Artinya apa? Orang yang celaka adalah orang yang bertemu Ramadan tapi sampai pisah Ramadan belum diampuni. Karena apa? Di Ramadan nggak ngapa-ngapain. Di akhirat nanti sudah lupa. Seorang ibu lupa anaknya, ayah lupa anaknya, suami lupa istri, semuanya masing-masing nafsi-nafsi. Mikirin diri masing-masing. Dan tidak akan berguna seorang anak kepada ayahnya illa bab syafa'ah, kecuali bab syafa'ah, dan itu dibahas lagi tentang bab syafa'ah. Menjaga dunia karena ngerti dunia yang ia jaga adalah untuk kesejahteraan anak-anaknya, agar anaknya hidup, anaknya bisa beribadah, kemudian dia bisa banyak berderma, bersedekah. Karena hartanya ini sangat berharga, maka dibela sampai dia mati, maka mati syahid. 10 akhir Ramadan ini jangan dipilih ganjilnya saja. Baginda Nabi yang beliau adalah berjalan dengan wahyu, petunjuk dari Allah, beliau menghidupkan 10 akhir Ramadan ini full. Diajak istri-istri beliau, kemudian keluarga beliau dibangunkan. Itulah cara Nabi SAW. Sahabat Al-Baja TV dan pendengar setia Radioku Network dimanapun berada, kita masih bersama dengan tema pendidikan anak dimulai dari kesadaran orang tua. Silakan kembali. Ada sebuah kisah yang disebutkan bahwa ada orang mau masuk surga. Dia adalah seorang bapak ibu yang sangat baik. Soleh. Banyak ibadahnya. Nah. Kemudian dia akan masuk kurang lebihnya lah, mau dikirim ke surga kurang lebihnya, atau paling tidak dia berhusnudzon kalau dia akan menjadi ahli surga. Ternyata di saat dia berlenggang, nah, ternyata ada yang menghentikan, ada yang bersuara, ya Allah, jangan boleh orang itu masuk surga. Atau kurang lebihnya begitu. Kisah itu adalah melarang, menghalangi orang tua ini masuk surga. Lalu ditanya, kenapa? Siapa yang dia? Dijawab oleh anak muda yang dia di neraka ini bahwasanya dia berdua adalah ayah ibuku. Oh, ayah ibumu baik, ahli ibadah. Iya. Ayah ibuku hanya sibuk puasa, tahajud, umroh haji, tapi tidak peduli dengan urusan pendidikan saya. Saya hanya dikasih uang untuk kuliah sekolah di mana, tidak kenal agama, tidak kenal urusan. Sampai saya jadi orang hebat, kaya, tapi tidak kenal Allah. Saya masuk neraka gara-gara bapak saya, ibu saya yang tidak peduli kepada saya. Masukkan ke neraka. Kurang lebih kurang gambaran kayak semacam itu. Karena anak ini akan menuntut. Al-akhillah, Al-Quran menyebutkan yauma idzin ba'dhum li ba'dhin adu. Yang tampak di dunia seperti orang yang saling mencintai, kakak, adik, bapak, anak. Akan tapi ternyata di akhirat saling menuntut. Anak masuk neraka gara-gara keteledoran seorang ayah dan ibu akan menuntut. Masukkan ayah ibu ke neraka dengan saya. Nah, ada lagi bahwa ada orang yang berada di neraka. Berada di neraka. Kemudian tiba-tiba ada yang menyeru. Ada seorang yang mengatakan bahwasanya ada orang di surga dan dia mencari orang tuanya. Ternyata orang tuanya ada di dalam neraka. Dia minta agar orang tuanya dientaskan. Kenapa? Memang bapak ibunya adalah tidak baik dengan segala banyak dosa, tapi ternyata dia selalu menginginkan saya menjadi orang baik. Sehingga sampai saya menjadi orang baik, soleh, sehingga saya masuk surga. Tolong masukkan ya Allah dia ke surga. Dan diangkat ke surga orang tersebut. Sampai ahli surga, ahli neraka kaget.
Ada apa dengan orang ini? Kok tiba-tiba langsung diangkat ke Ke surga. surga? Kenapa? Karena anak. Masuk neraka tiba-tiba diangkat. Karena punya anak yang soleh. Nah, Dan anak yang menjadi baik buah daripada kerjaan orang tua tersebut. Nah, sekarang pilihan Anda apa kira-kira? Apakah Anda menjadi orang yang baik, mau masuk surga dihalangi, kemudian kecebur ke neraka? Hah? gara-gara anak. Gara-gara anak. Atau Anda masuk neraka dulu, dibakar, hangus, kemudian diangkat ke surga? Pilih mana? Pilih yang anak baik sama orang tua baik. Nah, pilihannya adalah itu bukan pilihan. Pilihannya adalah masuk surga bareng-bareng sama Bareng-bareng. anak. Anak. Ini, makanya ini ada hubungannya dengan tadi harapan. Kalau mau begitu, pertama ini mendidik anak. Pastikan anak Anda didik dengan benar. Karena anak Anda boleh jadi seorang jenderal insinyur tapi yang ahli sujud. Di samping itu Anda pun harus menjadi baik bersama mereka. Jangan hanya berkata yang baik anak saya saja, saya tidak. Nah, Sebab mohon maaf ini guyonan sederhana loh, kadang-kadang ada seorang ibu tuh yang pengennya dia masuk neraka dulu lalu diselamatkan oleh anaknya. Enggak enak, jangan masuk neraka dulu ya, kalau anaknya bisa menyelamatkan. Kalau Anda kan bablas, anaknya di surga sendiri tanpa ibunya. Nah, biasanya ada, mohon maaf ini contoh Guyonan. sederhana, guyonan adalah seorang ibu-ibu ngantarkan anaknya sekolah TPQ atau sekolah SD Islam, anaknya cantik pakai kerudung, ibunya pakai baju tidur, mohon maaf. Buka aurat dan sebagainya, sebuah contoh lah. Nah, ini artinya tidak bisa menyesuaikan dengan anaknya. Anaknya sudah cantik, sudah solehah, tapi ibunya belum. Maka kami himbau kepada ibu-ibu semacam ini, Anda mengimbangi, ngikuti anak. Mengikuti anak. Anak menjadi semakin baik, Anda semakin baik. Artinya Anda sebenarnya sekolah, Anda belajar mendekat kepada Allah dengan cara tidak langsung. Mungkin sampai ada, di kita ini ada seorang anak menangis. Ayahnya tidak pernah sholat, ibunya tidak pernah sholat. Maunya marah kepada ibunya. Dia ngomong, kenapa nak? Ayah, saya tidak pernah sholat. Baik. Yang mondokkan kamu siapa? Ayah. Sama ibu? Iya. Baik. Ibunya baik, ibumu baik. Karena Pak menginginkan kamu di mana? Hanya kurangnya belum sholat. Insya Allah suatu ketika akan sholat. Nah, tinggal dirayu dengan halus. Ada orang semacam ini. Masih lumayan dia merindukan anak menjadi baik. Dia masih lumayan orang ini. Merindukan anak menjadi baik. Yang repot adalah Masya Allah. Ada orang ibadahnya luar biasa. Wah, umrah bolak-balik. Umrah bolak-balik tapi anaknya tidak pernah diajarkan kebaikan. Neraka dia. Maka yang benar adalah jika anak Anda sudah mulai baik, dan ini yang banyak. Seorang ayah, pertama kali anaknya liburan pulang, cerita nangis. Jam 3 malam ibunya itu bangun. Melihat ngintai anaknya. Kenapa anakku kok malam-malam bangun? Ibu bapak ini keluarganya tidak pernah kenal namanya sholat malam, tahajud nggak pernah kenal. Musolanya itu samping rumah. Anaknya itu malam-malam bangun jam 3 ngambil air wudhu. Ibunya penasaran kan, baru kangen-kangenan lah, baru datang anaknya ini. Baru datang anaknya, malam ini baru malam pertama, ini santri ceritanya. Tiba-tiba anaknya ambil wudhu, tiba-tiba pergi. Kaget sang ibu, kok malam-malam keluar rumah. Masjidnya musolanya samping rumah, persis. Ibunya ngintip, dilihat. Anaknya ke musola, nyalain lampu, sholat. Ibunya gak pernah tahajud, nangis. Ayahnya bangun suaminya, ayah, itu anak kita. Itu waktu cerita kita tuh nangis sampai orang tua itu. Ayah, anak kita tuh bangun malam. Akhirnya ayahnya ikut bangun. Mulai hari itu Buya saya tidak pernah meninggalkan tahajud. Karena gara-gara anak saya. Loh. Anaknya jam 3 sudah bangun. Saya tidak pernah tahu bangun malam. Kecuali malam itu. Ibunya nangis. Ayahnya dibangunin itu gak marah ngelihat anaknya. Bangga. Makanya banyak orang tua memang dia semula tidak baik. Tapi ngelihat anaknya berubah menjadi baik. Ternyata dia bangga, senang. Nah, berarti dia benar-benar. Makanya waktu menjadikan anak baik itu, biarpun dia semula tidak baik, berarti dia menyadari. Nah, kalau dia sadar, tentu dia akan menjadi baik juga. Makanya kesadaran mendidik anak itu penting. Sebab kalau nggak sadar, biar anaknya baik, dia nggak baik juga loh pada akhirnya. Nah, kurang begitu. Nah ini, baik intinya bahwasanya pendidikan anak itu kita mulai daripada kesadaran keluarga bahwasanya pendidikan itu penting demi kebahagiaan dia di saat ini dan kebahagiaan nanti di akhirat, dan juga kita sebagai orang tua. Yang kita rindu untuk bisa bersama kembali di surga. Di tengah-tengah kita ada Nabi Muhammad SAW. Maka bagi Anda, tanyakan anak Anda sekarang di mana? Kawannya siapa? Sekolahnya di mana?
Sekolah apa? Anak Anda bukan tidak boleh jadi dokter. Boleh untuk menjadi pelestari semesta. Anak Anda boleh jadi seorang jenderal. Anak Anda boleh jadi gubernur. Anak boleh jadi bupati. Tapi yang takut kepada Allah atas didikan Anda. Tapi sebaliknya, Anda tidak boleh bangga kalau anak Anda menjadi pejabat tinggi tapi tidak kenal Allah. Berarti Anda tidak sadar akan pendidikan. Itu menjadikan Anda nyungsep masuk neraka jahanam. Hati-hati, sebab semua dosa anak akan ditumpangkan kepada Anda. Kenapa? Anda menjadi sebab dia seperti itu karena Anda tidak pernah sadar mendidik anak yang baik. Baik, kemudian nanti setelah Anda dengan penuh kesadaran mendidik anak, lalu Anda berusaha mendidik anak dengan benar, kok ternyata ada anak meleset dan sebagainya. Yang penting Anda sudah maksimal, Allah tidak menghukum Anda, Allah maafkan. Yang penting kita berusaha. Dan setelah itu disarahkan kepada Allah SWT. Yang penting jangan sampai ada trader. Pastikan anak Anda kenal ulama. Pastikan anak Anda kenal kebaikan. Biarpun nanti pada akhirnya sambil dia meniti karir dunianya. Dunia, rohnya adalah pendidikan agama yang diajarkan kepada dia. Dekat kepada Allah SWT. Indah. Lidahnya basah dengan zikir. Masya Allah. Wajahnya basah dengan air wudhu. Subhanallah. Mushaf Al-Quran selalu ditempel di tangannya. Indah. Itulah anak-anak Anda. Rindu atau tidak Anda seperti itu? Kalau rindu, bismillah. Pastikan di mana sekolahnya anak Anda. Sudah terlanjur bayar mahal. Keluar gak apa-apa. Saya kehilangan duit, yang penting anak saya benar. Gitu dong. Kadang sebagian terlanjur bayar itu, ya sudahlah terlanjur bayar, mau gimana lagi. Berarti dia bodoh dong. Sudah duitnya hilang, anaknya akan hilang dong pada akhirnya. Kebodohan. Anda cerdas semuanya. Insya Allah seperti itu. Baik, Masya Allah. Alhamdulillah Bu ya. Dan kita sudah pada poin kesimpulan sekaligus juga dengan doa keberkahan Bu ya. Kesimpulannya kesadaran yang sesungguhnya. Jadi anak Anda, kesadaran waktu Anda pengen punya anak, sebetulnya pengen punya anak yang baik. Yang sekiranya bisa menjadi manfaat atau bisa menjadi sebab kebaikan Anda. Kan begitu di dunia. Dan Anda punya iman juga di akhirat. Maka pastikan semua langkah-langkah Anda di dalam mendidik anak mengarah kepada itu semuanya. Penuh kesadaran. Kemudian Anda yang sadar mendidik anak, jangan sampai anak masuk surga Anda ketinggalan. Maka bersama baiknya seorang anak, kita pun harus belajar untuk melakukan kebaikan seperti yang dititik oleh anak kita. Dan pendidikan seperti itu. Sehingga bukan cukup, jangan sampai kita cukup mengatakan kamu saja yang baik, nak, saya tidak. Oh tidak, kamu harus baik, kamu bisa menjadi orang sukses di dunia, sukses di akhirat. Abi sama Umi, ikut bersamamu sukses. Baik, ini saja yang perlu kami hadirkan. Sadar kepada semuanya. Pertama, di mana anakmu belajar, dengan siapa, dan belajar apa. Kemudian, bagaimana perkembanganmu di saat melihat anak-anakmu menjadi lebih baik. Jika memang engkau merindukan kebaikan yang sesungguhnya pada anakmu di dunia dan akhirat, tentu mudah bagi dirimu untuk mengikuti kebaikan-kebaikan yang telah dilakukan oleh anak-anak. Karena apa? Anak-anak kita hantarkan untuk ke surga. Bahkan anak-anak itu nanti yang akan memberikan petunjuk kepada kita untuk meniti jalan surga. Itu dari kesadaran. Kesadaran Anda akan mendidikan anak itu penting sekali. Semoga tidak ada satupun dari yang ikut acara ini, kecuali setelah ini berpikir telah menghantarkan anaknya kepada kesuksesan. Amin. Dunia dan akhirat. Masya Allah. Semoga Allah menjadikan kita hamba saling mencintai karena Allah. Dimudahkan dalam segala urusan. Panjang umur, sehat afiat, lapang hati, lapang rezeki. Allah mengampuni orang-orang tua kita. Allah mudahkan kita mendidik anak-anak kita. Dan semoga anak-anak kita menjadi anak ahli surga. Dan kita menjadi ahli surga, orang tua ahli surga. Sehingga kita dengan orang tua kita dengan anak kita kelak bisa ada kita dengan cucu-cucu semua. Kelak bertemu di surga bersama Nabi Muhammad SAW. Berkat Sayyid Muhammad. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iya kan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyak ya Bu ya. Semoga semakin bertambah berkah dan sehat walafiat selalu Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Fajr TV, demikian program Halaqah Fajar kesempatan hari ini. Jangan lupa ikuti kembali program Halaqah Fajar berikutnya. Dan kami pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. BHS, The Art of Craftsmanship. Ukiran inspirasi sang maestro dipadu teknik desain modern. Tempaan keterampilan ahli tenun BHS membawa kualitas BHS ke tingkat teratas. Puluhan tahun pengalaman dan dedikasi untuk sebuah mahakarya seni tenun Indonesia. BHS, The Art
of craftsmanship.